Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunialah kita bisa mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini. Tak lupa salam dan sholawat kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, langsung saja ya. Di pertemuan kita pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas kombinasi bisnis entitas sepengendali. Ini adalah materi pokok kita. Nah, sebenarnya sih ini materi hari ini sebenarnya lanjutan dari materi pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan keempat ini kita mengkombinasikan bisnisnya itu adalah menggabungkan entitas-entitas yang di bawah pengendalian bersama, di bawah pengendalian satu entitas. Nah, kalau yang kemarin kita menggabungkan usahanya atau menggabungkan kombinasi bisnisnya itu berasal dari sebuah perusahaan atau bisnis yang dibeli. Nah, langsung saja ya. Apa sih sebenarnya entitas pengendali itu? Entitas pengendalian itu adalah mengacu pada PSAK lagi ya, PSAK 38. Entitas pengendali itu adalah entitas yang langsung atau tidak langsung berada di bawah pengendalian satu entitas yang sama. Jadi gampangnya kita lihat contoh ini ya, yang lagi booming sekarang ini, penggabungan usaha Bank Umum Syariah, di mana itu ada mergernya BRI Syariah, terus Bank Mandiri Syariah, sama Bank BNI Syariah ya. Tahukah kalian bahwa BNI Syariah ini, penggabungan Bank Umum Syariah ini adalah contoh realnya penggabungan entitas sepengendalian. Kalau kita lihat BRI Syariah itu adalah anak dari BRI, ya kan? Kalau Mandiri Syariah ini anak dari Mandiri. Nah, BNI Syariah ini anak dari Bank BNI, ya kan? Lah, Pak, mereka ini kan anak dari 3 bank yang berbeda, Pak. Ya nggak bisa dong bisa disebut sebagai di bawah pengendalian satu entitas yang sama. Nah, kalau pengendalian entitas pengendali ini, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah ini berada di satu pengendali. Nah, ini kan beda ya ininya, pengendalinya. BRI Syariah anak dari BRI, berarti dia dikendalikan oleh BRI, ya toh. Mandiri Syariah ini di bawah pengendaliannya Mandiri. Loh, tapi kok Bapak sebut ini sebagai entitas pengendali? Karena nak, BRI, Mandiri, dan BNI ini pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah pemerintah atau Republik Indonesia. Nah, jadi ini adalah contoh dari entitas sepengendali, di mana di sini Republik Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia ini secara tidak langsung dia mengendalikan BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah. Melalui apa? Melalui BRI, melalui Mandiri, melalui BNI. Jadi di sini pemilik tunggalnya sebenarnya ini
pemilik utama maksud Bapak itu pemerintah atau Republik Indonesia. Karena pemerintah ini punya BRI, pemerintah ini punya Mandiri, pemerintah punya BNI. Nah, disinilah nanti pemerintah ini melalui Kementerian BUMN itu dia menggabungkan 3 anak usaha dari bank yang dia miliki untuk menjadi satu kesatuan. Dimana kasusnya penggabungan ini nanti namanya itu menjadi Bank Amanah ya. Dimana Bank Amanah ini itu gabungan dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, serta BNI Syariah. Penggabungannya itu kalau kita baca kasusnya itu bentuknya adalah merger. Dimana BRI Syariah ini nanti akan menjadi entitas survivornya atau nama lainnya adalah entitas cangkang. Nanti Mandiri Syariah, BNI Syariah ini akan mentransfer aset-asetnya ke BRI Syariah. Dan BRI Syariah nanti akan mencatat semua aset-aset, kewajiban maupun ekuitas dari Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Tuh. Jadi itulah contoh ilustrasi ya. Ilustrasi dari entitas pengendalian. Jadi ada beberapa perusahaan ya. Nah, ternyata beberapa perusahaan ini mereka itu punya induk yang sama, gampangnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu contoh. Kalau yang BRI, kalau yang Bapak kasih ilustrasi tentang penggabungan Bank Umum Syariah ini contoh dari entitas pengendalian yang tidak langsung ya, berada di bawah pengendalian suatu entitas yang sama. Ini secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung itu ya misalnya Bapak kasih contohnya PT B, PT C, PT D itu memiliki induk yang sama, misalnya PT A. Berarti PT C, B, PT C, PT D ini yang disebut sebagai entitas pengendali. Nah, itu ya. Itu terkait dengan definisi. Ini hanya definisi aja. Nah, tidak memungkinkan ya bagi entitas pengendali, misalnya induk ini memutuskan untuk menggabungkan anaknya. Itu bisa terjadi. Jadi penggabungan kombinasi bisnis ini kemarin kan sudah Bapak jelaskan, tidak hanya berasal dari transaksi pembelian ya, tapi bisa juga dari kerjasama atau yang lainnya. Nah, ini salah satunya. Jadi entitas induk yang dulunya yang punya banyak anak usaha. Nah, di sini anak usahanya itu atau entitas anaknya itu nanti diputuskan oleh dia untuk digabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, inilah yang akan kita pelajari nantinya. Akuntansinya bagaimana, Pak? Seandainya induk itu punya banyak entitas anak dan entitas anaknya itu diputuskan untuk digabungkan menjadi satu perusahaan. Tuh. Nah, inilah yang disebut sebagai akuntansi kombinasi entitas pengendali. Nah, dasar aturannya jelas, itu menggunakan PSAK 38 tentang kombinasi bisnis entitas pengendali. Metodenya ini adalah metode pooling of interest. Beda kalau yang kemarin. Kemarin itu kombinasi bisnisnya itu dasarnya adalah metode akuisisi, atau nama lain metode akuisisi itu adalah metode pembelian. Ya. Nah, kalau sekarang ini namanya, kalau kita ingin menggabungin entitas yang pengendali ini menggunakan metode pooling of interest. Jadi di sini penggabungannya cukup sederhana, nah. Jadi hanya menggabungkan menjadi satu aset, kewajiban, dan kepemilikan atau ekuitas. Jadi digabungkan menjadi satu. Jadi nanti kalau yang penggabungan seperti ini antara entitas anak yang digabungin, itu nanti tidak muncul yang namanya goodwill, nak. Jadi sederhana dia nanti. Jadi gampangannya, misalnya Bapak kasih contoh tadi yang bank syariah ya. Nah, syariah tadi kan jelas dia bentuknya penggabungannya kombinasinya merger ya kan, dimana BRI Syariah ini nanti akan menjadi survivor
entity atau entitas yang tidak bubar. Sedangkan yang Mandiri Syariah sama BNI Syariahnya itu akan bubar, ya kan? Nah, BRI Syariah nanti dia hanya menerima, mencatat semua aset, kewajiban, dan juga komponen ekuitas yang dimiliki oleh Mandiri Syariah dan juga BNI Syariah. Mandiri Syariah dan BNI Syariahnya ya bubar, hilang. Aset dan kewajibannya dan ekuitasnya diserap oleh BRI Syariah. Kurang lebih nanti seperti itu. Nah, nilai aset, kewajiban, dan ekuitas diukur menggunakan nilai tercatat. Nah, kalau pooling of interest ini kita tidak menggunakan nilai wajar atau nilai pasar saat dia digabungkan. Tapi dasarnya adalah nilai tercatat atau nilai buku saat dia digabungkan. Beda ya, kalau kemarin kan pas kita nyatetnya itu berdasarkan nilai wajar ya kan. Nah, kalau entitas pengendali ini pas penggabungan saat di merger kita tidak menggunakan nilai wajar itu, tapi nilai bukunya yang kita pakai. Tuh. Nah, ini langsung ya, berikutnya kita mendekati ilustrasi saja. Cara-caranya bagaimana sih menggabungkan atau memerger entitas-entitas pengendali ini, maksudnya entitas-entitas yang di bawah pengendalian yang sama. Jelas, pertama mengidentifikasi masing-masing aset, kewajiban, dan modal setiap entitas yang mau digabungkan, ya kan. Kedua, melakukan pencatatan dan pengakuan atas aset, kewajiban, dan ekuitas gabungan tersebut. Jadi saat sudah diketahui nilai-nilai buku masing-masing dari perusahaan itu, langsung kita catat. Langsung kita proses pencatatan, dan ini adalah proses penggabungan. Jadi cukup sederhana, nggak sulit seperti yang pertemuan kemarin. Yang penggabungan bisnisnya itu dari transaksi pembelian. Jadi saat dibeli langsung digabungin. Kalau ini nih beda. Dia misalnya dia beli, dia dijadikan entitas anak misalnya. Tapi beberapa periode kemudian atau beberapa waktu kemudian ternyata induk memutuskan untuk strukturisasi entitas-entitas anaknya, jadi digabungin tuh. Langsung aja ya kita ke contoh kasus biar lebih. Nah, ini contoh kasusnya. Di awal tahun operasi, yaitu tahun 1 Januari 2019, PT Monmon Corporation memutuskan akan menggabungkan kedua entitas anaknya, PT Panda dan Apple. Diputuskan bahwa PT Panda akan menjadi entitas cangkang atau survivor entity. Nah, jadi jelas ya, PT Panda yang akan bertahan di sini. Proses penggabungan ini nantinya akan memakan waktu 3 bulan dan diharapkan selesai pada 31 Maret 2019. Penggabungan ini menghabiskan biaya administrasi hukum sebesar 2.000. Nah, berikut ini data posisi keuangan PT Panda dan PT Apple. Nah, berarti jelas ya. Jadi ada kasus si Monmon Corporation ini pengen gabungin anaknya. Model penggabungannya ini merger. Karena di sini PT Panda nanti akan menjadi survivor entity dan Apple akan menghilang. Karena aset dan kewajiban PT Apple dan komponen ekuitasnya akan diserap jadikan satu ke PT Panda. Nah, dari hasil penggabungan ini nanti ada yang namanya biaya untuk menggabungkan atau biaya administrasinya lah. Nah, kalau biaya administrasi ini nanti dia akan diakuinya sebagai beban periodik. Nah, beban periodik yang ditanggung oleh entitas baru setelah proses penggabungan. Jadi nanti yang nanggung adalah PT Panda. Nanti akan jadi beban periodik saat PT Panda setelah penggabungan itu berjalan. Nah, langsung aja ya. Kalau tadi cara langkah mengerjakannya kan langkah awal itu mengidentifikasi dulu kan nilai bukunya. Nah, ini asumsinya laporan posisi keuangannya. Ini untuk PT Panda, ini untuk PT Apple.
Jadi ini sesuai dengan nilai tercatatnya, nak, ya kan. Total asetnya 96 juta untuk Panda. Nah, nanti kita akan mencatat ya, nak, ya. Mencatat asetnya PT Apple ini yang meliputi kas, piutang, persediaan, sewa, lalu pabrik, dan juga hutangnya, hutang bank, terus menyatukan ekuitasnya. Ini akan kita catat untuk diakui si PT Panda, karena PT Apple ini akan dibubarkan, ya kan. Nanti aset-asetnya, ekuitasnya, hutang ini akan dialihkan ke PT Panda. Makanya nanti saat penggabungannya PT Panda akan mencatatnya. Lalu bagaimana proses pencatatannya? Proses pencatatannya seperti ini. Nah, melakukan pencatatan dan pengakuan. Ini jelas ya tadi, beban administrasi ya. Ini beban yang keluar akibat penggabungan usaha. Ini pencatatannya. Beban administrasi di debit, kreditnya di kas. Nah, langkah ke berikutnya ya mencatat ini penerimaan aset, lalu pengakuan hutang, dan juga mencatat modal di ekuitas yang dimiliki oleh PT Apple. Ini siapa yang mencatat, Pak? Yang pencatat ya si PT Panda, karena PT Panda dia berperan sebagai survivor entity. Ya, mencatatnya sederhana. Di sini PT Panda bakal mencatat kas bertambah kan, kas bertambah sebesar berapa? 20.000. 20.000 di debit. Terus piutangnya dialihkan 5.000. 5.000. Ya seperti pencatatan biasa, nak. Jadi lebih sederhana sebenarnya kalau untuk penggabungan entitas sepengendali. Jadi hanya dicatat biasa, dan pencatatannya juga dasar ininya berdasarkan nilai buku atau nilai tercatat. Kita tidak perlu lagi mencari lagi menyewa apresial untuk menentukan persediaannya, nilai wajarnya kalau dinilai sekarang berapa, itu tidak perlu. Jadi langsung dicatat. Itu ya. Jadi beda untuk sepengendalian ini, kita hanya menggabungkan asetnya saja dan menggabungkan atau mengambil alih kewajiban dan juga ekuitas. Jadi tidak menentukan, di sini kita tidak menentukan apakah muncul diskon atau muncul goodwill, itu tidak. Jadi itu. Jadi cukup sederhana ya. Kalau entitas pengendali tidak serumit seperti yang kemarin. Itu. Jelas ya? Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Nah, untuk materi pokok kita kedua sebenarnya tidak hanya ini aja ya, entitas sepengendali atau merger entitas sepengendali. Jadi ada materi yang ini cukup penting karena ini terusan juga dari materi yang kemarin terkait merger dan konsolidasi. Itu adalah peristiwa setelah penggabungan. Jadi setelah merger atau konsolidasi, perusahaan yang sudah bergabung itu kan akan beroperasi sesuai dengan kegiatan utamanya ya. Normal lah, jalan lagi gitu. Gak mungkin mereka berhenti terus. Nah, nanti perusahaan-perusahaan yang asetnya sudah dialihkan, yang sudah digabungkan, itu biasanya dia nanti akan menjadi sebuah unit penghasil kas. Jadi gampangannya, misalnya kita ngelanjutin ilustrasi yang kemarin ya, penggabungan PT Panda sama Apple ya kemarin itu. Jadi si si Monmon ini, Monmon Corporation ini kalau nggak salah, coba saya buka dulu ya yang kemarin contoh itunya. Kelamaan, langsung aja. Intinya yang kemarin itu merger PTA itu mengambil alih PTB. Nah, setelah PTB diambil alih, PTA di sini kan menjadi survivor ya. PTA tetap ada, tapi aset
dan kewajiban si PTB ini diambil alih oleh PTA. Nah, PTB yang sudah diambil alih oleh PTA ini nanti pada umumnya dia akan menjadi yang disebut sebagai unit penghasil kas. Nah, unit penghasil kas itu apa sih, Pak? Itu merupakan bagian perusahaan yang sebenarnya bisa menghasilkan pendapatan, menimbulkan beban hingga menimbulkan kewajiban. Ya, contoh sederhananya ini adalah divisi, divisi, segmen, dan cabang. Jadi perusahaan yang sudah digabungkan, yang dulunya itu dia berupa perusahaan misalnya, saat dia digabungkan dengan perusahaan lain, nah dia nanti akan berubah menjadi divisi, segmen. Ya misalnya contohnya perusahaan dulu penggabungan Indofood sama Bogasari ya, yang penggilingan gandumnya itu. Nah, Bogasari di sini nanti ya menjadi salah satu divisi. Bogasari itu divisinya si Indofood. Jadi dia bukan perusahaan lagi, jadi udah jadi divisi, jadi bagian dari Indofood, di mana dia divisi khusus untuk memproduksi dan menjual tepung terigu. Tuh. Jadi dia akan menjadi sebuah unit penghasil kas, atau contohnya adalah divisi. Nah, problemnya adalah peristiwa setelah penggabungan kan muncul yang namanya goodwill kan. Goodwill ini adalah sebuah aset tak berwujud yang dia itu memiliki umur manfaat ekonomi yang tidak tahu kapan habisnya. Beda dengan kayak aset-aset lainnya, misalnya kayak mesin, gedung, itu kan bisa kita ketahui kan, oh paling 5 tahun udah nggak ada manfaat ekonominya. Tapi goodwill ini tidak, dia adalah aset tak berwujud dan umurnya itu tak terbatas. Nah, tapi perusahaan itu yang punya goodwill, aset goodwill ini wajib untuk dinilai ulang, penilaian ulang setiap akhir tahun. Ini patokannya adalah PSAK 48. Itu penurunan nilai. Tuh, jelas ya. Jadi masalahnya kita setelah pengakuan setelah penggabungan ini adalah di goodwill ini. Apa nilainya akan terus sampai sama seperti itu tidak. Goodwill ini naik turun nilainya, nanti bisa jadi turun terus, bisa jadi naik terus. Untuk itulah kita perlu wajib menilainya lagi setiap tahun. Nah, disinilah kita akan mencoba mempelajari bagaimana sih gambarannya cara kita menilai ulang dan menguji penurunan atau kenaikan nilai goodwill. Caranya bagaimana? Nah ini. Jadi kita untuk menilai ulang goodwill ini, kita perlu mengidentifikasi kembali dan memisahkan kembali aset dan kewajiban unit penghasil kas yang dulu kita ambil, yang kita akuisisi itu, yang kita beli itu tadi. Nah, jadi dipisah dulu, Nah, setelah kita pisah, baru nilai aset dan kewajiban setelah dipisah itu kita tentukan nilai wajarnya. Jadi nanti ada yang namanya nilai buku, nilai yang tercatat, atau nama lainnya carrying value, dengan nilai wajar. Setelahnya barulah kita bandingkan. Jadi kita bandingin nilai wajar sama nilai buku atau carrying value-nya itu sama atau nilai wajarnya lebih tinggi. Kalau nilai wajarnya lebih tinggi, berarti goodwill kita naik. Kalau naik nanti akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena nilai asetnya meningkat. Tapi kalau turun, ya berarti kita harus mengakui rugi, kerugian penurunan nilai. Tuh. Dan ini wajib dicatat dan disesuaikan. Nah, jelas ya? Oke, biar lebih kalian paham, kita masuk contoh ilustrasi. Nah, ini melanjutkan kasus yang kemarin ya. Pada 31 Juni 2019,
PT Monmon Corporation melakukan merger dengan PT Rabbit. Akibat merger ini, seluruh aset dan kewajiban PT Rabbit diambil oleh PT Monmon. Sehingga PT Rabbit tadi itu menjadi salah satu segmen usaha PT Monmon yang khusus memproduksi dan menjual boneka Trouble Rabbit. Saat penggabungan PT Rabbit, saat gabungan tadi itu kan menimbulkan aset goodwill 3.400. Lalu pada 31 Desember 2019 PT Monmon ini melakukan penilaian ulang atas goodwill tadi, goodwill yang timbul dari penggabungan ini. Nah, jika melihat dari kondisi pasar dan kinerja dari segmen boneka Trouble Rabbit ini, itu dinilai sangat baik dan berprospektif. Sehingga kalau misalnya kita mau ngejual lagi ya, tadinya kan kita beli terus kita jual bisnis boneka Trouble Rabbit yang segmennya tuh mau kita jual ke orang atau ke perusahaan lain, itu kira-kira bisa laku sebesar $21.000 ternyata. Nah, dinilainya gitu, bisnis kita ini $21.000. Nah, ini jelas di atas nilai bersih aset menurut buku yang dicatat, yaitu $19.000. Tapi kan kita nggak tahu, nak, kenaikan ini itu akibat kenaikan nilai goodwill-nya atau karena ada perbedaan harga pasar dan harga tercatat dari aset dan kewajiban. Makanya nanti kita perlu mengukur lagi. Berikut ini rincian aset dan kewajiban segmen bisnis boneka Trouble Rabbit per 31 Desember sesuai dengan nilai buku ya. Nilai buku ini. Nah, ini yang dicatat. Jadi diidentifikasi. Nah, ini dari mana Pak dapatnya? Nah, ini kan dulu pas kita pertemuan sebelumnya kan kita mencatat penggabungan. Nah, ini yang dicatat. Kalian masih ingat kan, mencatat kas, di debit, piutang, di debit. Intinya ini udah ada lah nanti di soal. Nah, ini goodwill-nya. Nah, kalau menurut nilai buku, dia tercatatnya ini 19.000. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah nilai goodwill yang baru ini nanti per 31 Desember? Karena kita pengen tahu goodwill-nya ini naik atau turun. Nah, itu. Oke, bisa kita langsung coba kerjakan ya. Oke, langkah pertamanya kan itu kita mengidentifikasi dan memisahkan dulu kan aset-aset unit penghasil kas. Dalam hal ini unit penghasil kasnya adalah segmen operasi yang memproduksi boneka Rabbit, Troublemaker Rabbit ya. Nah, di soalnya kita sudah tahu bahwa yang dicatat perusahaan ini segini, ya kan? Nah, ini, ya kan? Anggaplah ini adalah nilai buku atau nama lainnya carrying value. Nah, dikinikan saja sebentar. Carrying value. Nah, ini anggaplah sudah kita identifikasi dan pisahkan ya. Nah, dulu kita membeli perusahaan PT Rabbit yang nantinya akan menjadi segmen operasi kita itu sebesar 19.000. Ingat nggak dulu yang pertemuan kemarin? Sehingga dia menimbulkan goodwill 3.400. Nah, ini mau kita nilai ulang di tahun 31 Desember. Mau kita tentukan
apakah goodwill ini nanti saat kita nilai ulang masih sama 3.400 atau enggak. Itu. Jadi langkah berikutnya adalah kita mengidentifikasi berapa sih nilai wajarnya saat 31 Desember. Nah, itu. Anggaplah kalau ini nilai wajarnya adalah segini. Nah, ini nilai barunya. Nah, ini dapatnya dari mana? Ya kita menilai ulang, Nak. Nanti di soal ada. Oh, ternyata nilai kasnya sama. Oh, piutangnya turun. Terus persediaannya, oh ternyata turun. Sewanya juga turun. Nah, nilai ini sama untuk pabrik dan aset. Goodwill lah jelas belum ada kan, karena kita belum menentukan kalau sesuai nilai wajar sekarang berapa goodwillnya. Nilai wajarnya, nilai total asetnya 19.700. Sedangkan hutang bank, hutang banknya ternyata turun juga. Nah, kalau dilihat dari aset keseluruhan, aset bersihnya ini kan nilainya adalah 15.700 ya. Nah, aset bersih nilai wajar. Nah, ini segini. Nah, sedangkan aset bersih menurut buku itu 19.000. Tapi kalau aset bersih menurut nilai wajar ini kan belum termasuk goodwill, Nak. Sedangkan aset bersih menurut buku 19.000 ini sudah termasuk goodwill. Ya kan? Nah, disinilah kita perlu mencari goodwillnya berapa di nilai aset bersih yang baru sesuai nilai wajar ini. Masih ingat kan? Dulu mencari goodwill adalah imbalan yang dialihkan dikurang aset teridentifikasi menurut nilai wajar. Nah, rumusnya ini kan. Nah, di sini aset teridentifikasi menurut nilai wajar, nah itu kan kita sudah tahu segini kan. Nah, imbalan yang dialihkannya ini berapa? Nah, imbalan yang dialihkan ini tadi di soal itu kan sudah dikasih tahu ya, nih. Jika melihat kondisi pasar dan kinerja segmen boneka, Trouble Rabbit ini sangat baik, sehingga bisnis boneka Trouble Rabbit ini jika dijual akan dinilai sebesar 21.000. Nah, jadi inilah 21.000 inilah imbalan yang dialihkan. Tuh. Jadi kalau misalnya dijual sekarang itu lakunya segitu dihargainya. Jadi kita kalau mau jual segmen Trouble Rabbit ini, nanti kita bakal dapat $21.000. Nah, sedangkan kalau kita nilai asetnya, aset bersih teridentifikasi menurut nilai wajar, nah itu 15.700. Berarti berapa goodwillnya di sini? 21.000 dikurang 15.700. Inilah goodwillnya. Goodwill per 31 Desember 2019. Tuh. Jadi kalau menurut nilai buku atau carrying value, goodwill itu 3 berapa? Sama dengan ini 3.400 ya kan? Nah, sedangkan kalau menurut nilai wajar yang baru itu adalah 5.300. Jadi kita bandingkan naik atau turun menurut kalian. Jelas naik, karena
nilai wajar yang sekarang 30 Desember nih lebih tinggi dari nilai yang udah kita catat. Jadi kenaikannya berapa? Kenaikannya adalah 1.900. Nah, kenaikan 1.900 ini harus kita akui dan catat. Jadi pencatatan kenaikan goodwill. Jadi berapa? Nah, jadi goodwill kita harusnya ini nanti akan yang baru yang dicatat itu harusnya 5.300. Sehingga kita harus mendapat goodwill sebesar 1.900. Karena apa? Goodwillnya meningkat aslinya, nak. Meningkat menjadi 5.300. Jadi kita harus mencatat peningkatan goodwill di debit 1.900. Kreditnya apa di sini? Kreditnya adalah keuntungan kenaikan nilai aset. Dalam hal ini adalah goodwill. Kreditnya adalah keuntungan sebesar berapa? 1.900. Keuntungan ini nanti akan diakui di laporan laba rugi 31 Desember. Bukan diakui, disajikan. Sebagai salah satu keuntungan. Di mana? Desember di mana nih? Di pendapatan lain. Tuh. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada kenaikan goodwill itu harus ditambahkan, dinaikkan. Dan keuntungannya itu harus kita akui dan nanti disajikan, diungkapkan di mana? Di laporan laba rugi di bagian pendapatan lain-lain. Tuh. Jadi jelas ya. Nah, inilah salah satu peristiwa penting, yaitu kenaikan atau penurunan goodwill, di mana perusahaan itu wajib untuk melakukan penyesuaian ya, terhadap nilai goodwill, di mana goodwill ini timbul akibat tadinya dia melakukan kombinasi bisnis. Tuh. Jadi perlu disesuaikan. Nah, oke. Nah, mungkin itu saja ya materi pokok kita pada pertemuan keempat ini. Nanti setelah materi ini nanti akan Bapak berikan tugas evaluasi. Nah, ini tugas evaluasi untuk khusus materi ketiga sama keempatnya sekarang. Jadi untuk mengevaluasi pembelajaran kalian, ini akan Bapak kasih tugas. Silahkan dikerjakan. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian posting di posting topik ini ya, bagian sesi pertanyaan. Baiklah, mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan kita pada pertemuan keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.